Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuadi Isnawan dan rekan saya Bapak Wahyu Priyankanata Prawana. Kita akan berbincang tentang topik yang menarik, yaitu tentang perlukah hukum pidana melindungi PSK pekerja seks komersial yang mendapatkan penganiayaan dari pelanggannya, gitu ya. Nah, hal ini kami dasarkan dari penelitian kami yang dilakukan dengan skema penelitian unggulan DPPM UII yang telah kami lakukan, didasarkan atas banyaknya kasus-kasus Pak Wahyu ya, yang ada di berita yang menyatakan bahwa banyak PSK yang dianiaya. Nah, tentu masyarakat akan bertanya, itu bagaimana? Apakah akan dilindungi atau tidak? Iya. Kan banyak nih kasus-kasus yang misalnya harganya tidak sesuai, harusnya short time tapi harganya berbeda, atau bahkan antara wajah dan juga kenyataan berbeda. Itu kan kalau udah ini bagus, ternyata setelah dipesan secara online ya, biasanya kan menggunakan aplikasi tertentu yang disalahgunakan, terus berbeda wajahnya, itu kan kesal, terus mungkin meluapkan kekesalannya dengan melakukan penganiayaan seperti itu. Nah, masyarakat juga akan bertanya, apakah itu dilindungi atau tidak sih kalau seperti itu? Jelas kalau misalnya ada masyarakat yang menjadi korban penganiayaan, tentu hukum akan melindunginya, akan memberikan perlindungan, baik itu secara preventif maupun secara represif. Nah, hal itu akan menjadi kompleks ketika yang dianiaya itu adalah PSK, yang menurut masyarakat itu adalah ya dia juga melakukan tindak pidana. Padahal kalau dalam hukum pidana kan ada perlindungan hukum juga ya Pak Wahyu ya. Iya betul Pak Fuadi. Nah, kita mulai bahas nih. Dua topik kita adalah alasan apa sih yang digunakan untuk bisa melindungi pekerja seks komersial dan apa saja sih tantangannya dalam itu ya. Untuk yang pertama kita akan diskusi dengan Pak Wahyu adalah tentang alasan apa sih Pak Wahyu yang digunakan untuk melindungi seperti itu. Iya. Jadi sekalipun seseorang itu bekerja atau berprofesi sebagai pekerja seks komersial, ya tentunya kita juga tidak boleh kemudian secara semena-mena memperlakukan yang bersangkutan, kan begitu. Apalagi kalau tadi seperti dikatakan oleh Pak Fuadi, banyak kasus yang kemudian pekerja seks komersial ini yang mengalami penganiayaan, kan begitu ya. Maka sesungguhnya perlindungan terhadap pekerja seks komersial ini dia juga dianggap seperti perlindungan manusia pada umumnya, seperti individu-individu lainnya. Jadi kalau kita lihat secara universal, ketika kita berbicara hak asasi manusia, ya harus kita akui hak seseorang itu, meskipun dia sebagai PSK sekalipun, bahkan sebagai tersangka sekalipun Pak Fuadi, itu tetap mendapatkan perlindungan di mata hukum. Kita bisa lihat misalnya dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 saja. Di sana sudah memberikan perlindungan tuh hak-hak dasar manusia di sana. Termasuk juga bisa kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam ICCPR di sana ya, bahwa seseorang itu tidak boleh kemudian diperlakukan misalnya dengan menggunakan kekerasan, penyiksaan, itu jelas tidak boleh. Sekalipun yang melakukan penganiayaan itu pelanggannya, maka itu juga diancam secara pidana dalam KUHP ya 351, tergantung akibatnya. Kalau misalnya akibatnya mengakibatkan luka berat, ya 351 ayat 2, bahkan kalau sampai menyebabkan kematian, seperti diceritakan tadi, dicekik mati ya, bisa 351 ayat 3. Bahkan, tidak jarang juga kita jumpai informasi bahwa korban atau PSK ini yang di bawah umur nih, Pak Wadi kan. Maka kalau misalnya PSK ini usianya kurang dari 18 tahun dan dia menjadi korban, maka pelakunya itu bisa juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu Pak Fuadi.
Jadi tetap tidak diskriminasi ya Pak Wahyu ya untuk Oh iya, untuk itu, iya, meskipun dia sebagai PSK. Nah problematikanya kan ada yang mereka ini pakai dua jalur nih. Iya. Ada yang konvensional, ada yang sekarang menggunakan apa namanya media sosial nih. iya, iya. Kalau yang apa mangkal itu istilahnya, mohon maaf, mangkal itu kan belum bisa menjangkau ke situ ya untuk itu. Tapi kalau yang misalnya menyalahgunakan media sosial itu bisa undang-undang ITE bisa, Iya, karena iya. kan ada mohon maaf ketelanjangan dan sebagainya, itu yang menyebabkan yang tadi crash antara dan foto dan kenyataan kok berbeda. Iya, iya. Terus mungkin ada apa harga yang nggak sesuai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tetap dalam konsep hukum itu tetap dilindungi gitu ya. Iya, jadi tadi ya persamaan tadi ya, meskipun dia statusnya saat itu bekerja sebagai PSK, sekalipun dia misalnya seseorang yang sebagai tersangka juga kan dia tetap mendapatkan perlindungan ya, sehingga agar tidak ada perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan-perbuatan kekerasan, rating terhadap PSK tadi. Intinya hukum pidana Indonesia tetap bisa melindungi itu. Nah, kita berbicara tentang mengapa kok jarang ada PSK yang dilindungi gitu ya. Nah, itu kan karena gini ya, konsepnya kan kalau nggak ada laporan polisi kan nggak bisa betul. Nah, kita perlu tahu kondisi dari PSK itu sendiri, kondisinya tuh nggak bagus gitu ya. Kalau mereka ngelapor takut diskriminasi, baik itu entah masyarakat maupun ada yang udah jadi apa namanya sudah jadi resiko sendiri gitu ya. Jadi dalam hukum acara pidana di Indonesia kalau delik biasa gitu harus ada laporan dulu ya Pak Wahyu atau diketahui oleh petugas itu ya. Sedangkan hal seperti itu pasti terjadi di ranah yang private, di kamar tertentu, kamar yang tertutup tentu kan nggak semua tahu. Yang tahu hanyalah mohon maaf PSK-nya dan juga pelanggannya itu sendiri. Nah, ketika itu tidak tahu kan jadi complicated juga ya untuk bagaimana sih perlindungan oleh hukum itu sendiri. Bahkan dalam literatur saya pernah menemukan ada yang wawancara dengan PSK pernah nggak mendapatkan penganiayaan? Dijawab pernah. Terus melapor polisi nggak? Tidak. Ini adalah resiko saya. Jadi sudah menganggap sebagai resiko pekerjaan sendiri gitu ya. Jadi mereka nggak mau ngelapor ya ini resiko saya. Kalau dapat mohon maaf pelanggan yang baik itu jadi rezeki mereka, tapi kalau dapat pelanggan yang mungkin menganiaya mereka ya itu jadi semacam apesnya mereka gitu ya. Jadi tetap di pertimbangan mereka bisa melapor. Nah untuk yang tidak dengan prostitusi kalau dalam KUHP itu sendiri kan yang masih diatur itu kan mohon maaf mucikarinya ya Pak Wahyu. Iya. Jadi untuk pekerja seksnya belum dikriminalisasikan kecuali mereka mengiklankan diri mereka sendiri dalam media sosial yang bersifat ketelanjangan gitu ya. Itu kan ada di situ. Nah, problematiknya kalau mereka secara konvensional terus dapat penganiayaan, itu kan dia belum bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana gitu ya. Jadi tadi kenapa harus dilindungi karena ada asas persamaan, diskriminasi. Tapi kembali lagi itu juga akan jadi menantang ketika mereka sadar posisinya di mana, stigma masyarakat, tidak ada masyarakat yang membenarkan PSK itu adalah sebuah pekerjaan. Meskipun ada banyak orang menjadi pekerja seks komersial itu karena mungkin karena human trafficking juga ada juga karena mereka kebutuhan terus mereka ambil shortcut lah jalan pintas untuk jadi PSK tersebut. Jadi sebagai masyarakat yang baik kita tentu harus bisa memahami hukum dengan baik ya Pak Wahyu ya. Masyarakat yang menyaksikan ini kami harap bisa tahu posisi itu bahwa dalam hukum pidana tidak ada diskriminasi untuk itu. Tidak ada pembedaan perlakuan gitu ya meskipun dia PSK gitu. Nah, tantangannya adalah tadi untuk menghapus stigma dari pekerja seks komersial tadi. Jadi ketika ada yang dia aniaya itu harus dilaporkan karena memang itu tidak pidana penganiayaan itu ya. Kita harus mendorong untuk itu. Kami bukan mendorong untuk PSK itu menjadi sebuah pekerjaan bukan, tapi kita membahas dari konsep hukum pidana bahwa ketika ada seseorang yang mendapatkan tindak pidana itu bisa untuk melaporkan tindak pidananya itu ya. Jadi kalau ngomong berbicara kayak gitu jadi kompleks sekali ya Pak Wahyu ya. Jadi nanti jadi bingung sendiri gitu ya kalau masyarakat harus kita lindungi atau tidak. Oke lah kalau kita berbicara misalnya kejahatan pencurian atau perampokan itu ya.
Kalau perampokan, nah korbannya bisa ngelapor karena mereka merasa ini adalah hak saya dan saya bukan melakukan tindak pidana. Nah, ketika PSK seperti itu, nah kita harus bisa untuk memahami kondisi mereka seperti apa. Kita harus bisa, oh dia mendapatkan tindak pidana, mendapatkan penganiayaan. Jadi support untuk melapor agar tidak terjadi seperti itu dan bisa dipulihkan. Nah, besar harapan kami sebagai peneliti itu agar masyarakat bisa aware terhadap tindak pidana penganiayaan itu. Karena ini terjadi di ranah private dan hukum pidana tetap melindungi ya Pak Wahyu. Betul. Contohnya mohon maaf seperti kasus KDRT juga itu kan terjadi di ranah private juga. Tidak mungkin di depan orang-orang yang jarang gitu ya. Itu juga disupport untuk dilindungi seperti itu. Jadi kesimpulan dari ini adalah tetap bisa dilindungi ya Pak Wahyu. Iya. Asalkan dia bisa melapor, karena tidak mungkin ada yang melihat kejadian tersebut jika itu terjadi di ranah private. Karena di dalam ruang tertutup itu hanya ada pekerja seks komersial dan juga pelanggannya tadi. Jadi hukum pidana di Indonesia itu bisa. Nah, kalau pertanyaan tentang perlu atau tidak, ini jadi yang menarik juga Pak Wahyu. Kalau dilindungi takutnya itu ya. Ada yang menarik juga Pak Fuad, misalnya tadi yang belum kita sampaikan bahwa ketika ada kekerasan, ini juga kan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Iya, betul sekali. Misalnya, kemudian kunci dari proses penegakan hukum terhadap korban PSK tadi kan tentunya tadi penting itu harus berani melaporkan, Iya, betul. ya kan, harus berani melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat, sehingga kemudian nanti proses penegakan hukum bisa dilakukan. Iya. Ya, dengan begitu, ketika seorang PSK tadi menjadi korban kekerasan, dia juga memiliki hak untuk pemulihan ya. Iya, betul sekali. Artinya dia bisa minta ganti rugi juga terhadap kekerasan yang dialaminya, kan begitu. Ada prinsip-prinsip restoratif justice juga, karena ketika ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat dan seterusnya, dia bisa mengajukan restitusi selaku korban kekerasan tadi. Itu tambahan dari saya, Pak Fuad. Jadi kami harap para pemirsa yang melihat ini jadi terbuka wawasannya gitu ya. Jadi bukan berarti dia melakukan pekerjaan dan tanda kutip buruk itu terus hukum pidana tidak bisa melindunginya gitu ya. Tetap bisa melindunginya asalkan ada laporan gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi sebagai manusia yang beradab kita harus bisa memahami hukum dan kita bisa mensupport penegakan hukum itu dengan baik. Demikian hasil dari penelitian kami. Semoga bisa menambah wawasan dari pemirsa semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.